Saya sekarang lagi berada di SLB Negeri Kelungkung ya, Negeri 1 kan satu aja kan? Iya, tapi tetap namanya pakai satu. Negeri Kelungkung. Saya bersama ibu kepala sekolah, ibu siapa namanya? Ini sama teman-teman juga. Ya kebetulan saya tidak ada kegiatan di kantor, jadi saya memanfaatkan untuk lancong-lancong melihat situasi sekolah ini, karena kebetulan ini kami juga Bu yang membidangi di DPRD Provinsi Bali di Komisi 4 ya. Jadi saya sengaja melihat langsung kondisi-kondisi di sini, apa yang kurang, sehingga nanti teman-teman di dunia pendidikan membiasakan diri untuk berkomunikasi, memanfaatkan kami di Komisi 4 ini. Ya jangan dikira kami ini hanya tugas di sana sidang saja kan. Justru pada saat tidak ada sidang, kami itu akan turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi. Nah sebentar, dan tadi sudah kita ngobrol. Ya sekarang kita permasalahan. Ya jangan nanti ibu nggak berani menyampaikan ya kepada DPR ya. Apakah DPR? Jadi kami di sana kan rapat dengan OPD terkait kan dengan dinas pendidikan, termasuk dengan gubernur, dengan sekda. Itu kami dengan Bapeda juga terkait dengan perencanaan. Ya. Tapi sebelum itu, ngiring Bu, kita lihat-lihat dulu. Ini ruangan bukan dulunya ya. Ini satu ruangan, satu kelas. Ini disekat jadi 3. Susahnya ya mendidik anak-anak kita ya. Ya luar biasa, beliau-beliau ini orang-orang hebat yang mendidik anak-anak kita yang dalam situasi keterbatasan istimewa. Jadi ini ruangan ini disekat jadi 3 kan. Ini ada grandernya juga di sini, di sana sini nih lepas-lepas nih. Karena ini nangani anak autis ya, anak autis ya. Jadi kalau autis itu biasanya 1 lawan 1, guru 1, siswa 1. Idealnya. Tapi 5 ya. Karena SDM-nya kurangan, ya nanti itu dituangkan dalam proposalnya, dan sehingga nanti kecukupan daripada atau rasio daripada kecukupan guru itu bisa terpenuhi. Jadi mejanya tidak pernah teratur ya. Iya, pasti. Ya. Jadi ini tantangan ya, sehingga nanti dinas pendidikan nanti. Yang baru hari pertama masuk sudah lakukan baru sudah dicoret. Itu kreativitas anak-anak. Iya. Ya tapi buat waktu libur kemarin. Ini hari pertama. Itu chat baru Pak. Chat baru kan. Dan mereka modif. Iya. Kalau ngajar di sini harus sabar ya. Harus sabar. Iya. Adik-adik kita yang lagi sekolah di jenjang SMA ya. SMA. Jadi SLB itu banyak mendidik anak-anak kita yang istimewa dalam keterbatasan, baik itu tuna macam-macam ya, tuna grahita, tuna autis kalau macam kan, tuna netra itu memerlukan SDM yang khusus, yang kompeten kan. Jadi sekarang ini adik-adik kita dari luar Bali, dari Jawa yang banyak ya. Itu yang banyak memanfaatkan peluang itu. Nah, kita di Bali ini jarang memanfaatkan itu. Sehingga kemarin ada 2 SLB saya datangi, hampir sama. Nah, kalau di Karangasem itu hampir 75%. Ya, nah, oleh sebab itu adik-adik kita di Bali, ayo dong. Ya, coba memilih atau menekuni ya di bidang pendidikan, kompetensinya di bidang PLB, pendidikan luar biasa. Ya biar nanti kalau ini kan nanti kalau udah nikah kan, apalagi kalau keluarganya gini kan ada di sini sebagian, sana sebagian kan gitu kan. Tapi nikmati aja, terima kasih juga ya. Kalau nggak ada adik-adik mungkin di sini kekurangan guru juga kan, gitu kan. Terima kasih ya, makasih. Gitu. Tapi saya harapkan sih orang-orang Bali, warga Bali nanti lebih banyak lah. Atau cinta nih perguruan tinggi.
ya Undiksa, di mana lagi yang berpendidikan ya keguruan. Ya kebanyakan yang ada keguruannya, tolong buka jurusan lah PLB. Ya pendidikan luar biasa. Ini agar adik-adik kita ini yang membutuhkan pendidikan khusus ini ada yang nangani. Kasihan loh. Ibu lagi berapa kekurangan tenaga di sini? Kalau untuk PLB-nya, seandainya nanti beliau-beliau ini minta keluar, otomatis kosong dibagi. Jangan minta keluar dulu ya. Ya minta keluar ya. Gitu. Karena kemungkinan kedepannya pasti minta pindah. Kadang-kadang kan begitu kan, udah dapat di sini, belum sesuai fakta integritasnya udah minta pindah duluan. Gaya kan? Belum, kalau PTKK Belum bisa kan? Kan ada fakta integritas kan? Iya, sekian tahun ya. Mudah-mudahan fakta integritas berlaku ya sampai selesai gitu kan. Gitu. Ini siapa yang punya karya nih? Ada beberapa anak-anak. Anak-anak ya. Guru-guru lukisnya mungkin bosan. Oh gitu ya. Ya kalau lagi bad mood di sini aja ya. Iya. Iya iya. Paling nyaman yang bisa kita sediakan untuk sementara. Ini ruangan paling nyaman ya. Ini ruangan paling nyaman katanya kan. Ini Pak Kadis Pendidikan nih Andi ya. Nah, iya, iya. Mau jadi apa jadi? Belum ya, ya, ya. Gede Santika ya? Ya. Dulu saya aja di Dinas Pendidikan. Sekarang sudah menjadi pegawai negeri ya? Iya, PNS Tenggara. Jadi mentor, jadi guru di sini. Iya, jadi motivator, jadi guru. Ya, kan bagi berkat Bapak juga. Sangat berjasa juga untuk anak-anak, Pak. Iya. Karena berkat beliau, anak-anak bisa massage, bisa musik. Yang paling penting kan anak-anak yang lain itu kan terdorong bahwa dalam keistimewaan seperti ini tidak harus mereka itu minder, tidak harus oh saya nggak bisa ngapa-ngapain. Justru dengan gede ini kan jadi semangat yang lain ya gitu. Saya didampingi oleh Pak Wike, kemudian Ibu Made Santi ya, selaku kepala sekolah. Pak Wike bidang sarpras ya, tapi jurusan olahraga ya. Iya. Udah berapa tahun di sini? Hampir 8 tahun. Iya, 8 tahun ya. Kalau Ibu? Tiang dari tahun 94, tapi ya? untuk jadi kepala sekolahnya dari 2018. Itu ya, oke. Jadi terima kasih Bu, Bapak di atas pengabdiannya terhadap anak-anak kita yang istimewa ini. Tentunya sekarang kita berada di sebuah ruangan. Ini kelihatan sekali ruangannya hidup ya. Kenapa saya katakan hidup? Ini untuk olahraga, ini tempat pelatihan massage. Ya, ini ada gitar kan. Nah, jadi berbagai keterampilan diajarkan oleh guru-gurunya di sini untuk membimbing anak-anak kita. Nah, setelah berjalan jadi tentunya banyak sekali masukan. Nah, tentu sekarang saya minta ini kepada Ibu. Apa harapan Ibu? Ya, jadi tadi kan dia udah bilang, tolong manfaatkan kami DPRD provinsi ini ya untuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyerap aspirasi kami nanti bicara di sana kan. Nah itu, silakan Bu. Terima kasih Bapak sudah bersedia berkunjung ke SLB Negeri 1 Kelungkung dan menyerap segala permasalahan yang ada di SLB Negeri 1 Kelungkung. Nah, dari kunjungan Bapak tadi dan juga wawancara kita bincang-bincang lah, bukan wawancara. Itu kami sangat berharap apapun permasalahan yang ada di SLB Negeri 1 Kelungkung terutama terkait pengamanan dan terkait sarpas itu yang paling urgent bagi kami agar bisa teratasi, mungkin nanti bisa
diatur di perencanaan di provinsi ataukah penganggarannya juga, sehingga kami bisa mendapatkan yang pertama itu tenaga pengamanan, kemudian yang kedua terkait pembangunan, sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan ruang dan juga kebutuhan alat yang lainnya untuk mendukung pembelajaran bagi anak, terutama terkait vokasi dan juga termasuk penyediaan untuk sarana tempat persembahyangan itu kami belum ada. Belum ada ya? Belum, karena masih terbuka semua. Padmosana kecil, halamannya kecil, sempit, anak-anak jumlahnya 160 dengan halaman yang hanya ukuran meter, bukan beberapa meter, hanya 1 meter saja. Tadi Tiang baru masuk, Tiang kira siswanya paling-paling ya 25 di sini, 160 kan. Jadi tempatnya kan kecil, apalagi ini kan jalan masuk ke panti juga di sini kan. Nah, nanti coba kita pikirkan dengan Pak Kades Pendidikan. Jadi intinya kan keinginan daripada sekolah ini kan Ibu selaku kepala sekolah, Pak juga kan standarisasi daripada sekolah ini biar terpenuhi. Nah, Pak Wika tadi kan terkait dengan keinginan. Jadi anak-anak kita ini kan outputnya terutama kan setelah tamat SMA kemana kan. Keinginan Pak tadi kan sama juga dengan mimpi Tiang kan. Gimana itu kira-kira? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak udah bisa ingat dengan kita, hadir ke sini gitu. Besar harapan kita bisa memfasilitasi anak-anak ke depannya, jadi lulusan kita tuh terserap dunia kerja dengan maksimal. Banyak permasalahan sebenarnya di SLB ini gitu. Jadi dari awal 8 tahun saya di sini, saya kan posisi sebagai kontra, Pak, tenaga kontra. Pernah kontra ya? Iya, pernah kontra, tenaga kontra. Dulu sebenarnya nggak kebayang, Pak, rumah saya dekat dari sini, Pak. Ring di Besang. Besang ya. Terus saya sekolah SMP juga di SMP 2. Ini sebenarnya tempat bercandaan saya, Pak, semasa saya SMP. Nggak kebayang kalau saya bakal bekerja di sini. Jadi saya kontrak di sini, mengabdikan diri di sini gitu. Setelah itu jadi P3K dengan satu cita-cita sebenarnya, Pak. Apa sih yang bisa saya kasih buat anak-anak di sini gitu. Jadi ketika saya baru P3K, ada tawaran dari Ibu Kepala Sekolah untuk mengisi tempat sebagai Waka Sarpras. Saya langsung jawab, iya. Kalau memang kita mau berubah, ayo sama-sama kita jalankan pelan-pelan. Jadi saya di posisi ini baru 4-5 bulan. 5 bulan ya? Iya, baru 5 bulan. Ya efektifnya saya bekerja baru 5-6 bulan lah, anggap. Beberapa fasilitas untuk anak-anak sebisa saya kita usahakan semua kita realisasikan. Jadi apa yang lebih urgent itu didahulukan dulu dan segala macam. Nah, dengan kedatangan Pak ke sini mungkin membuat posisi Tiang dan sekolah ini satu langkah lebih maju. Karena ada orang yang mau ikut berpikir tentang hal itu gitu. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi, kita tentang Sarpras itu banyak kekurangan, jadi ruangan untuk anak-anak kurang dan segala macamnya. Ruangan tuh kayak besar harapan kami sebenarnya ada pembangunan di sini, Pak. Jadi ada yang bisa kita banggakan. Ini loh tempat kita, ini loh rumah kedua kita untuk mengajar lebih maksimal. Jadi besar harapan teman-teman guru di sini merasa nyaman untuk mengajar, karena kita juga manusiawi. Butuh ketenangan juga menghadapi anak-anak seperti ini. Apalagi kan dengan anak-anak yang keterbatasan, atau keterbatasan dalam artian mereka istimewa semua kan? Iya, anak-anak istimewa kita. Perilaku mereka tidak terkontrol kan, apalagi yang autis kan. Sering mengagetkan guru, bikin shock. Ya, besar harapan ada pembangunan. Tadi terkait dengan jurusan tadi, yang tertarik itu, kita sama-sama lah mempunyai mimpi, ingin mereka bisa terserap di dunia kerja, kan harus ada semacam jurusan lah. Kalau di sekolah-sekolah yang lain itu kan SMA ada jurusan. Di sini kan belum ya. Nah, sementara gini, Pak. Jadi itu kan yang nomor 1.1 tadi yang kita bicarakan tentang Sarpras. Jadi yang kedua itu sebenarnya
kurikulum kita. Jadi besar harapan output dari kita itu terserap ke masyarakat dengan maksimal kan gitu, ke dunia kerja. Sementara yang kita alami, anak-anak kita tuh belum ada yang benar-benar siap untuk diturunkan ke dunia kerja. Jadi kalaupun kita punya relasi untuk menitipkan mereka di dunia kerja itu, kita akan merasa agak malu Pak jadinya dengan posisi seperti itu. Nah, paling di cleaning service. Iya, dan kurang bagus juga kan gitu. Besar harapan sebenarnya kita bisa memformulasikan kurikulum jadi lebih dominan ke vokasinya. Jadi kita dari dini, dari anak-anak di usia dini kita mulai arahkan kemana kita juruskan, dengan harapan mereka ke sekolah itu memang bekerja Pak, dalam artian jadi di vokasi itu dianggap bekerja, belajar bekerja gitu. Jadi pagi dia masuk ke ruangan kerjanya masing-masing Pak. Jadi misalnya ada yang memasak, ke ruang masak dan segala macam. Jadi besar harapan ketika mereka tamat SMA, mereka udah nggak bingung dengan dunia kerja. Jadi di sekolah itu udah dunia kerjanya, cuman beda tempat kerja lagi sebenarnya. Itu yang ingin kita lakukan sebenarnya, cuman ya Mas, sementara ini masih belum bisa terlaksana seperti itu. Nanti di provinsi kita akan bahas soal itu. Jadi pada intinya yang penting Ibu, Bapak semua semangat ya. Jadi di tengah-tengah keterbatasan fasilitas SDM yang ada, dan ke depan pemerintah bisa lebih perhatian, dan tentunya ini kan terkait dengan anggaran. Karena di sana tuh tiap tahun ketika membahas tentang mimpi-mimpi, terakhir pasti terbatasan anggaran kan. Tapi khusus anak-anak kita di sini di SLB nanti yang berbicara ya. Jadi sekali lagi tolong manfaatkan kami di DPR ya, agar bisa lebih berperan lah tuh. Ya nanti kebetulan yang dulu lama di Kelungkung dengan teman-teman di sini kan udah biasa kan, mantan bupati, jadi tahu lah apa situasi di lapangan. Jangan sungkan-sungkan. Ya, kira-kira nih Bu, Bapak, terima kasih, tetap semangat. Ya. Terima kasih banyak.